Ada banyak pelangi di hidup kamu di tahun 2021 nanti. Kehidupan kamu yang tadinya stuck, yang gitu-gitu aja, kamu mulai ngerasain lagi jatuh cinta. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali kesini, perkenalkan, namaku Weni. Seperti judulnya, kali ini aku akan reading prediksi cinta untuk teman-teman berzodiak Gemini di tahun 2021, baik untuk Gemini single dan Gemini couple. Tanpa berlama-lama lagi, ayo masuk ke readingnya. Hai teman-teman Gemini single, kita akan lihat bareng-bareng bagaimana perjalanan cintamu di 2021. Nanti aku akan juga ngasih pesan semesta buat kamu, jadi tonton terus sampai habis. Buat yang belum subscribe, boleh subscribe dulu channel ini, dan boleh juga follow Instagram aku di Jurnal Infinity. Oke, kita akan masuk ke readingnya. Ada The Sun, Ace of Swords, Ace of Wands, Wheel of Fortune, The Fool, Ten of Wands, Ace of Pentacles. Oh, banyak S di sini. Six of Swords, Queen of Pentacles, The Star. Oke, buat teman-teman Gemini single di sini yang bisa aku lihat ya, di sepanjang 2021 nanti ada dualisme di sini seperti Gemini pada umumnya ya. Ada satu sisi di mana kamu ngerasa aku happy aja dengan kondisiku masih single, jomblo, nggak apa-apa, yang penting happy karena bisa lebih leluasa bekerja, lebih nggak terikat, bla bla bla. Tapi sebenarnya di satu sisi kamu ngerasa hidupku terbebani sekali karena aku iri dengan teman-teman aku yang sudah punya pacar, sudah menikah, aku kapan, kayak gitu. Jadi di satu sisi kamu bisa menunjukkan ke orang-orang kamu happy, tapi sebenarnya di saat kamu sendiri kamu ngerasa aku merasa sedih kayak gitu karena akunya masih single, masih jomblo kayak gitu. Jadi ya itulah Gemini ya, yang kadang suka dualisme dengan keinginan dirinya sendiri. Cuma di sini yang aku lihat dari kebahagiaan yang kamu rasa, dari rasa beban yang terasa berat di hati kamu, apalagi kalau misalnya orang tua atau sahabat-sahabat kamu udah mulai nanya kapan nikah, kapan bawa mantu, kapan bla bla bla. Ada sebenarnya banyak peluang di tahun 2021 di sini. Kamu dapat 3 S, cuma di sini yang kurang adalah Ace of Cups. Yang mana Ace of Cups itu mengenai perasaan. Di sini kamu dapat kesempatan di hal-hal yang terbuka mengenai intelijen, mengenai kecerdasan kamu, atau juga di sini mengenai ambisi-ambisi kamu, peluangnya terbuka besar. Mungkin di sini kamu mulai berbisnis, dapat pekerjaan yang lebih bagus, yang oke banget, atau di sini kamu bener-bener ngejar di hal-hal terbuka hokinya, peluangnya di hal-hal yang berhubungan dengan keuangan di tahun 2021. Jadi di sini memang apa ya, kalaupun teman-teman di sini sedang suka dengan seseorang, atau misalnya di sini kamu lagi disukai oleh seseorang, di sini sangat mungkin sih LDR ya. Six of Swords ini ada dua kemungkinan di sini pada akhirnya di tahun 2021. Sebagian teman-teman Gemini di sini banyak yang bisa yakin dengan dirinya untuk naik di perahu yang sama dengan seseorang, yang mana di sini bisa aku bilang jadian, sebuah hasil akhir yang membawa kamu dan dia ke tujuan yang sama, kayak gitu. Bisa juga di sini penyatuan ini membawa teman-teman ke petualangan baru, yaitu LDR. Tapi di sini nggak semua Gemini, aku katakan sebagian harus bisa merasakan nanti kalau ada penyatuan terpaksa berpisah dengan dia, berpisah kota atau negara kayak gitu, yang mana jadian tapi terpaksa jauh-jauhan kayak gitu loh intinya di sini. Jadi apakah ada kemungkinan jadian? Ada, dan di sini kamu akan berbahagia sih intinya di tahun 2021. Entah kamu di sini ngerasa enggak, aku kepingin single atau jomblo dulu, tapi sebagian yang lain happy dengan kondisi penyatuan, atau di sini ya punya pacar baru kayak gitu sih yang bisa aku katakan. Jadi akan ada banyak hal di 2021 ini yang tantangannya sih nggak hanya mengenai cinta ya, karena di sini yang namanya hidup nggak hanya mengenai kisah cinta-cintaan, tapi kan juga hal-hal lainnya, yang mana di sini aku lihat ada perputaran roda kehidupan, yang mana di sini juga aku bilang tadi banyak terbukanya peluang-peluang kamu di hal-hal di luar cinta, justru perkuliahan kamu, mungkin pekerjaan kamu, ambisi kamu, yang mana
ada banyak pelangi di hidup kamu di tahun 2021 nanti. Yang mana kalaupun kamu ngerasa hidup aku kok gini-gini aja ya di 2020, udahlah stuck, nggak bisa ngapa-ngapain, kerja jadi susah, apalagi ngomongin cinta-cinta gitu. Tapi di 2021 mulai mutar lagi nih kehidupan kamu yang tadinya stuck, yang gitu-gitu aja, kamu mulai ngerasain lagi jatuh cinta, ngerasain lagi yang namanya berjuang di keuangan, pekerjaan, kayak gitu yang bisa kulihat. Jadi nggak heran ketika The Fool ini keluar. The Fool ini adalah kartu permulaan. Permulaan di sini adalah sebuah kisah yang baru. Kisah di sini bisa kisah cinta kamu yang baru dimulai, kisah cinta yang harus kamu lewati dengan perjuangan LDR, atau mungkin di sini kamu memulai sesuatu yang baru. Banyak teman-teman Gemini single di sini yang sudah melepas bebannya. Sudahlah, kalaupun aku di 2021 masih harus menjalani rutinitas sebagai jomblo, ya udah nggak apa-apa, dinikmati. Toh aku juga punya banyak hal PR di hal-hal yang berhubungan dengan hal lain, pekerjaan, keluarga, kuliah dan sebagainya kayak gitu. Jadi kamu menikmati perjalanan ini. Kalaupun kamunya sendiri kamu happy, kalaupun kamu menjalani segala perjuangan di hal-hal lain ini bersama dengan pasangan kamu atau didukung oleh pasangan kamu pun happy, kayak gitu sih intinya. Dan ya, di sini banyak teman-teman Gemini di 2021 yang pada akhirnya happy bersama dengan pasangannya, baru jadian ya, namanya baru jadian, berbunga-bunga, banyak mawar di sini udah pasti. Dan kalaupun teman-teman belum melihat peluang di hal-hal yang berhubungan dengan punya pacar baru atau punya pasangan suami atau istri yang baru, di sini teman-teman tetap banyak yang nyaman dengan kondisinya di sini, menjadi orang yang lebih mengerti dirinya, lebih menikmati hidupnya, lebih bersenang-senang untuk mengatur keuangan, stabil di perasaan, stabil di keuangan kayak gitu sih, dan berbahagia di sana. Jadi udah nggak terlalu mikir. Jadi banyak di sini Gemini yang ya sudahlah, kalau udah waktunya ketemu jodoh ya ketemu, kalaupun belum ya udah aku nikmati hidup aku, nggak terlalu berlama-lama bersedih mengenai status jomblo, tapi juga menemukan dirinya di sini, menemukan oh ternyata aku cocok kerja di sini, oh ternyata aku bisa oke di bisnis ini, kayak gitulah. Jadi nggak mau berlama-lama ribet dengan status jomblo, tapi juga mengembangkan dirinya. Toh nanti kalau misalnya teman-teman udah stabil nih di keuangan, karir, apapun itu, cinta akan menyusul kayak gitu sih. Di sini teman-teman Gemini banyak yang optimis mengenai hal itu kayak gitu. Makanya di sini keluarnya Queen of Pentacles ya. Di sini bisa untuk laki-laki dan perempuan ya. Di sini hanya sebagai simbol aja, kamu lebih bisa happy dengan dirinya sendiri, lebih bisa menerima statusnya tanpa terlalu pusing dengan omongan orang-orang yang menanyakan kapan nikah, kapan punya pacar kayak gitu. Udah nggak terlalu memikirkan hal tersebut kayak gitu. Dan di sini banyak juga seperti aku bilang tadi, teman-teman Gemini di sini banyak yang optimis kok dengan kehidupan di 2021, karena di sini seperti aku bilang tadi, sebagian teman-teman Gemini ada yang nanti akan bertemu dengan orang baru, memulai kisah cinta yang baru, tapi juga kalaupun masih harus sendiri, tetap happy, tetap optimis dengan hidupnya, seperti nggak apa-apa jomblo, yang penting aku bisa memperbaiki diri, aku bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi kayak gitu loh. Jadi kan katanya ada yang bilang pasangan itu cerminan diri kita. Kalau misalnya di sepanjang 2021 teman-teman Gemini makin bersinar, makin oke, makin sip dengan hidupnya dan segala rupa, ya nanti harapan teman-teman untuk menemukan pasangan yang sehebat itu juga akan ada peluangnya kayak gitu. Makanya aku bilang tadi, kalau kamu udah stabil di keuangan dan segala rupa, ya cinta itu akan menyusul kayak gitu. Jadi jangan terlalu sedih dengan kondisi kamu ya. Dan kalaupun teman-teman di sini banyak yang harus LDR, nggak apa-apa, diperjuangkan. Yang namanya LDR itu banyak tantangannya, banyak happy-nya juga. Jadi jangan terlalu takut dengan kalau LDR nanti nggak setia, nanti kalau LDR bla bla bla. Jadi kamu nikmatin aja yang namanya kisah cinta, kamu yang menjalani, kamu dan pasangan kamu yang menjalani, ya jalanin aja. Jangan banyak ragu, karena ya sesuatu kadang harus dijalani dengan ikhlas, dengan legowo, karena banyak pelajarannya juga buat kamu dan dia, yang untuk melihat apakah hubungan ini akan sekuat itu atau bagaimana kayak gitu ya. Tapi yang pasti di sini sih oke aja, ada banyak kebahagiaan. Di sini juga Wheel of Fortune, kehidupan kamu akan berbahagia lagi seperti yang teman-teman harapkan kayak gitu sih. Dan The Star juga banyak harapan, banyak bintang yang bersinar di sepanjang tahun 2021 nanti. Dan seperti janjiku, aku akan melihat juga pesan semesta buat teman-teman Gemini single.
Wah. Kita punya new love tuh kan, cinta yang baru. Embrace your emotion. Miracle and blessing. Oke, di sini ya langsung kelihatan lah ya. Di sini sih tenang aja. Cinta baru akan datang karena di sini aku bilang tadi kamu dapat tiga S, ketiga kartu as kecuali Ace of Cups yang mana itu mengenai perasaan, dan di sini keluarnya new love. Jadi ya kamu dapat semua sih di sini di 2021. Banyak hal, banyak peruntungan, banyak kebahagiaan terbuka lebar pintunya buat kamu. Tinggal kamunya di sini mau menjemput atau tidak, mau beraksi atau tidak, kayak gitu intinya. Dan di sini si perempuan ini sedang merentangkan tangannya menangkap bintang yang mana kamu juga dapat the star. Ya, akan ada banyak peluang di hal-hal yang berhubungan dengan cinta. Jadi ya terserah kamu. Kalau misalnya kamu ngerasa cocok ya silahkan jadian. Kalaupun ngerasa aduh belum cocok kayak ya udah, jangan dipaksa. Jangan memaksakan sesuatu yang gak sesuai dengan hati kamu. Jangan memaksakan sesuatu hanya karena orang lain terus mempertanyakan kapan kamu nikah, kapan kamu punya pacar. Karena sebuah hubungan yang dipaksakan gak akan nyaman baik buat kamu dan buat dia. Jadi mantapkan dulu hati kamu sebelum kamu menerima cinta atau mengajak seseorang untuk jadian, untuk memulai sebuah kisah yang baru kayak gitu. Kamunya harus mantap dulu kayak gitu loh. Dan juga di sini ya memang nanti akan ada banyak pelajaran buat kamu yang akan membuat kamu semakin tangguh lagi, semakin bahagia lagi kayak gitu. Lalu di sini sesuatu yang berhubungan dengan perasaan kamu ya buat Gemini di sini, karena kadang Gemini suka mendem sesuatu. Intinya di sini sih kalau kamu ngerasa butuh curhat ya curhat aja ke teman-teman kamu, keluarga kamu, komunikasikan. Kalau emang kamu masih ingin sendiri ya nikmati. Kalaupun kamu harus curhat mengenai kisah cinta ya curhatlah, mungkin nanti dengan pasangan kamu, teman-teman kamu, orang yang kamu percaya. Jangan menyimpan rasa marah, kecewa, apapun itu dipendam aja. Jangan hanya dipendam maksudku, tapi diungkapkan. Kalaupun kamu ngerasa kecewa dengan diri kamu ya udah, kamu ungkapkan ke diri kamu. Atau kamu nangis ya nangis aja. Kalaupun ada hal-hal yang harus kamu obrolin ke gebetan kamu atau ke orang yang memang selayaknya harus berkomunikasi dengan kamu, komunikasikan. Terutama nanti kalau teman-teman harus jauh di sini dalam artian LDR. Jadi kalaupun ada hal-hal yang kamu cemaskan, diobrolin. Karena LDR itu kuncinya komunikasi. Komunikasi dan loyalitas alias kesetiaan. Itu sih kuncinya. Kalau dua hal ini bisa ditaklukkan, bisa dijalani, LDR nggak LDR mah lewat aja, oke-oke aja hasilnya kayak gitu. Jadi di sini mengenai komunikasi, mengenai emosi kamu, rasa kecewa, marah, dan bete-bete yang kayak gitulah. Jadi jangan hanya dipendam, tapi diungkapkan di momen yang tepat ya, di saat mood kamu bagus, di saat mood pasangan kamu bagus. Lalu di sini ada miracle and blessing. Jadi memang ada banyak hal sih di 2021 yang akan kamu nikmati sebagai bentuk keajaiban, berkah yang datang bertubi-tubi di hidup kamu. Jadi ya dinikmatin aja, perkara nanti kamu di sepanjang 2021 akan tetap yakin dengan status jomblo atau kamu akan berpasangan dengan seseorang. Itu sih intinya. Jadi buka tangan kamu untuk menerima kisah cinta yang baru, buka hati kamu untuk orang yang datang di hidup kamu. Jadi di sini tangannya sama-sama terbuka. Jadi ya buka berbagai kesempatan yang datang. Jangan menutup pintu di saat kamu belum mengenal dia. Jadi ya kamu kenal dulu aja, kenal dulu. Kalau cocok silakan, kalau misalnya nggak cocok at least kamu udah mencoba. Ada aksi dari kamu untuk memutuskan kayak gitu. Apakah kamu akan terus atau ya udahlah nanti dulu kayak gitu juga. Ya bebas, ini kan hidup kamu kayak gitu. Oke, buat teman-teman Gemini di sini, itu readingku buat kamu. Makasih udah mampir di videoku. Kalau kamu ngerasa resonate bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa membaca energi kamu lebih baik di reading selanjutnya. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Hai teman-teman Gemini yang sudah berpasangan, kita akan lihat bareng-bareng bagaimana perjalanan cintamu di 2021. Nanti aku akan kasih juga pesan semesta buat kamu, jadi tonton terus sampai habis. Buat yang belum subscribe, boleh juga di subscribe dulu channel ini dan follow Instagram aku di Journal Infinity. Oke, kita akan masuk ke readingnya. Aku punya 5 of Wands, 4 of Wands,
Six of Wands, Seven of Cups, Eight of Swords, Nine of Wands, the Empress, Nine of Cups, the Hierophant, Two of Swords. Oke. Oke, buat teman-teman Gemini yang sudah berpasangan di sini, aku lihat di 2021 ada banyak hal terjadi. Yang bisa aku katakan di sini, sebagian teman-teman Gemini ada banyak hal yang harus melewati pertengkaran dengan pasangannya. Tapi di sini wajar, yang namanya hubungan cinta dua orang, beda kepala, beda kemauan, beda ego, pasti ada gontok-gontokan, maunya kamu, maunya dia, kepinginnya kamu, kepinginnya dia, kayak gitu. Yang mana ada beberapa pertengkaran yang nggak bisa dihindarkan. Cuma di sini lebih ke sarannya adalah ketika kamu dan dia harus beradu argumen, di sini kamu diminta buat dan dia pasangan kamu untuk bisa stop dulu. Maksudnya di sini ngerti di mana kamu harus mempertahankan opini kamu, argumen kamu, dan kapan kamu harus stop untuk ngalah gitu loh. Jadi yang namanya hubungan, kadang kamunya harus kekeh dengan pendapat kamu, kadang kamunya harus ngalah. Itu sih intinya. Kamu di sini harus ngerti di mana kamu harus lari kenceng, kapan kamu harus ya udah deh ngalah dulu, kayak gitu sih intinya di sini buat teman-teman Gemini ya. Jadi ya itu sarannya. Ya jadi jangan terlalu khawatir bahwa pertengkaran itu pasti ada, semua pasangan pasti mengalami. Cuma di sini intinya adalah ada pihak yang harus ngalah. Jangan dua-duanya panas-panas, ya udah malah nggak selesai-selesai, malah hangus nanti jadinya, kayak gitu. Jadi ya pintar-pintarlah mengatur emosi di sini intinya. Ketika ya ada pihak yang lagi emosinya sangat-sangat tinggi, ya kamunya mengalah dulu. Dan jangan lupa kadang pertengkaran itu emang harus diobrolin. Jangan ngerasa bertengkar, diem-dieman terus melupakan apa yang harus diselesaikan dari pertengkaran ini. Jadi ketika nanti momennya hati kamu udah tenang, hati pasangan kamu udah tenang, obrolin baik-baik di saat mood kalian berdua lagi bagus. Jadi misalnya, aku sebenarnya kecewa sama kamu kemarin karena begini-begini, atau sebenarnya mau aku kemarin tuh begini-begini, kayak gitu. Jadi obrolin di saat hatinya dan kepalanya udah dingin, hati kamu dan kepala kamu juga dingin, kayak gitu lah, sama-sama dingin, diobrolin apa penyebab pertengkaran ini. Jangan diemin, dibuat dingin kayak gitu. Dan di sini yang bisa aku katakan, ada banyak kejadian di 2021 yang membuat teman-teman Gemini yang sudah berpasangan di sini ngerasa, aduh hubungan aku kok gini-gini aja ya, kok stuck ya, kok kayaknya jalan di tempat, nggak ada kemajuan, gini-gini aja, nggak ada bla bla bla. Dan teman-teman di sini juga banyak yang ngerasa, aduh kok stuck ya, kayak gitu. Di sini penyebabnya adalah aku lihat di sini banyak teman-teman yang kamu atau pasangan kamu yang masih berjuang untuk hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, kestabilan hidup, keamanan, investasi, dan sebagainya. Sehingga dari kesibukan masing-masing ini ngerasa akhirnya kisah cintanya terbengkalai gitu loh. Jadi kayak mengutamakan ini, sebenarnya nggak salah mengejar keuangan, yang namanya hidup butuh keuangan. Nanti kalau kamu dan dia menikah juga butuh uang kan. Jadi nggak salah. Cuma di sini garis besarnya adalah yang harus diperhatikan adalah komunikasi. Jangan sampai terlalu sibuk mengejar ini nih malah membuat kamunya ngerasa stuck, pasangan kamu ngerasa stuck, hubungan ini nggak berkembang, diam di tempat, jalan di tempat, kayak gitu loh. Jadi sekali lagi obrolin, kalau memang hal ini sampai terjadi, sesibuk-sibuknya tetap luangkan waktu buat diri kamu dan pasangan kamu, kemana hubungan ini akan dibawa, kayak gitu. Dan di sini nanti akan ada momen dimana kamu harus memutuskan, memilih apakah hubungan ini akan dilanjutkan atau harus udahan, kayak gitu. Karena di sini sih bisa aku katakan 50-50, akan ada Gemini nanti yang memutuskan untuk udahlah kayaknya nggak bisa hubungan ini, untuk menemukan titik temu. Karena ini tadi banyak yang memutuskan untuk ya sibuk di urusan duniawi, dan sebagian lagi aku lihat di sini karena keluarnya di Hierophant, sangat mungkin hubungan yang berbeda agama, berbeda budaya, tradisi dan sebagainya, sehingga kamu bingung memutuskan
aku masih cinta sama dia, tapi ada penghalang yang sangat-sangat besar, yaitu agama, atau mungkin di sini tradisi yang beda antara kamu dan keluarga dia, atau mungkin status ekonomi dan status sosial yang beda antara keluarga kamu dan dia, kayak gitu. Sehingga timbul pemikiran bahwa kalau kayak gini terus hubungannya akan stuck, gak bisa maju-maju, dan juga harus memilih apakah hubungan ini akan dipertahankan atau mungkin memang harus udahan, kayak gitu. Cuma kabar baiknya buat teman-teman Gemini di sini, meskipun ada yang harus bertengkar atau ada yang harus pusing dengan hubungan yang stuck, sebagian teman-teman Gemini yang sudah berpasangan, sudah pacaran, di sini ada sebuah kabar gembira, yaitu pernikahan. Ada beberapa teman Gemini di sini di tahun 2021 yang akan menikah. Jadi kalau ini impian kamu ya silakan diaminin, kayak gitu. Atau kalaupun belum menuju pernikahan, setidaknya hubungan kamu dan dia sudah mengarah ke sini, ke hubungan yang lebih serius. Mungkin di sini dia dan kamu sudah saling mengenalkan keluarga. Hubungan ini sudah sampai di titik dimana kamu dan dia, oke, kita nggak bisa main-main lagi, harus serius. Yuk seriusin, lebih serius lagi, kayak gitu. Mungkin di sini keluarga udah saling ketemu, udah saling ngobrolin pernikahan lah, intinya kayak gitu. Jadi ya, kabar baiknya itu buat teman-teman Gemini di sini, yang mana juga Six of Wands, sebuah kemenangan, yang mana hubungan kamu ini akan mendapat restu dari keluarga. Di sini dua kemungkinan juga, karena aku bilang tadi ada sebuah perbedaan besar antara kamu dan dia, yang mana mungkin awalnya nggak dikasih restu, tapi pada akhirnya mendapat restu, kayak gitu. Tapi sebagian juga terpaksa harus memutuskan apakah akan bertahan atau disudahi hubungan ini, kayak gitu sih bisa aku katakan. Jadi terserah teman-teman, ini hidup kamu, kamu yang paling mengerti bagaimana hubungan kamu dan pasangan, bagaimana kamu dan keluarga, itu sih intinya. Cuma di sini sebagian teman-teman sih, sebagian besar Gemini di sini akan berjalan ke arah yang membahagiakan, dimana kamu di sini nggak hanya bahagia bersama pasangan kamu, tapi juga kamu dapat restu dari keluarga, baik keluarga kamu dan keluarga pasangan kamu, kayak gitu. Yang mana kedepannya akan ringan langkahnya menuju pernikahan. Dan aku lihat di sini juga kalian berdua, kamu dan pasangan kamu sama-sama menjadi pasangan yang belajar banyak dari pertengkaran yang terjadi ini, dari ngerasa hubungan ini stuck. Di sini kamu dan dia belajar menjadi pasangan yang sama-sama membuat nyaman. Kamu membuat dia nyaman, dia membuat kamu nyaman. Saling belajar. Oh, kalau misalnya moodnya dia lagi jelek, aku nggak bisa kayak gini. Oh, di saat mood aku lagi jelek, aku harus kayak gini, kayak gitu. Saling belajar intinya untuk hubungan yang lebih tinggi lagi, yang lebih serius lagi, kayak gitu. Di Empress di sini juga terbukanya berkah atau rejeki ketika nanti kamu dan dia udah sama-sama ke arah pernikahan. Jadi ya, yang namanya menuju pernikahan pasti akan ada banyak ujiannya, dalam artian aku pengen pernikahanku begini, aku pengen nanti pestanya kayak gini. Nanti akan ada banyak hal juga yang membuat kamu dan dia sama-sama diuji kerjasamanya, sama-sama saling diuji bagaimana beradaptasi dua orang ini menjadi satu sebelum pernikahan. Akan ada banyak tantangannya, tapi juga ada banyak berkahnya, kayak gitu. Ketika bisa melewati segala ujian pertengkaran ini, nanti akan ada banyak berkahnya setelah kamu dan dia saling mengerti, saling bisa komunikasi, saling bisa kompromi, kayak gitu. Jadi bisa aku katakan hubungan kamu dan dia ini banyak berkahnya, kayak gitu. Walaupun memang sebagian teman-teman Gemini di sini harus berjuang lebih banyak lagi untuk mempertahankan hubungan ini, seperti itu yang aku katakan. Cuma di sini ya berkahnya banyak. Di Empress juga mengenai pernikahan, mengenai kehamilan, anak, dan berkeluarga. Divine Feminine-nya kenceng, jadi sama-sama pakai hati untuk hubungan ini, menjadikan hubungan ini lebih serius dan lebih ke arah yang seperti yang kamu mau, kayak gitu. Dan juga seperti janjiku tadi, aku akan lihat juga di sini pesan semesta buat teman-teman Gemini yang sudah berpasangan ya. Apa pesannya buat kamu? Ups. Miracle and blessing. Action speak loudly. Oke. Jadi di sini memang di tahun 2021 akan ada banyak berkah, akan ada banyak keajaiban di hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta kamu. Mungkin kamu yang tadinya ngerasa, aduh gimana nih hubungan aku nggak dapat restu dari keluarga, tiba-tiba keluarga ngasih restu, kayak gitu.
kartunya hijau untuk kamu dan dia sama-sama melangkah ke pernikahan, kayak gitu bisa. Atau di sini kamu dan dia setidaknya sebagai pasangan mendapatkan banyak berkah, kamu jadi lebih mengerti dia, mengerti maunya dia kayak gimana, dibukakan jalan yang terbuka lebar menuju ke urusan yang berhubungan dengan pernikahan, kayak gitu sih. Jadi ya kamu nikmati aja sih di 2021 ini, karena ada banyak keajaiban, banyak berkah sebagai hadiah buat kamu di sepanjang tahun 2021 bersama dengan pasangan kamu, kayak gitu. Lalu di sini seperti yang aku bilang tadi ya, action speak loudly. Jadi kalau misalnya kamu emang harus mengekspresikan cinta kamu, ekspresikan cinta kamu. Seperti aku bilang tadi, kamu juga harus meluangkan banyak waktu buat hubungan ini, buat pasangan kamu, kayak gitu. Jadi kalau kamu emang sibuk kerja, pasangan kamu juga sibuk kerja, tetap luangkan waktu buat ngobrol nih, ngobrol banyak hal mengenai kondisi hati kamu sekarang, mengenai akan dibawa kemana hubungan kamu dan dia ini ke depannya, diobrolin, jangan hanya didiemin aja. Karena kalau didiemin ya gitu-gitu aja ya, stuck aja di tempat, nggak ada perkembangannya. Kalaupun kamu dan dia harus menghadapi hal-hal yang cukup cukup menantang nih, hal-hal yang membedakan kamu dari segi agama, tradisi, keluarga, ya diobrolin gimana caranya, gimana kamu dan dia berjuang untuk membuat hubungan ini ada semakin serius lagi, kayak gitu. Obrolin juga ke keluarga, karena kalau emang tujuannya ke pernikahan kan nggak hanya mengenai kamu dan dia, tapi juga bagaimana keluarga kamu, keluarga dia, kayak gitu. Jadi harus berani bertindak, harus berani ngobrol dengan pasangan kamu, dengan keluarga, dan ada actionnya, ada aksinya, bagaimana kamu dan dia berjuang, kayak gitu. Lalu di sini memang ya, kalaupun di sini ada momen ketika nanti kamu harus diem dulu, dalam artian aku mau diem dulu sama pasangan aku mau break dulu sementara, kayak gitulah, nggak ngobrol dulu ya kita selama 2 minggu ini, aku ingin menjernihkan pikiran aku, ya udah nggak apa-apa. Terutama kalau kamu dan dia lagi berantem gitu ya, daripada kamu dan dia gontok-gontokan sama-sama panas, lebih baik diem dulu sebentar untuk meredakan hati, kayak gitu, nggak apa-apa. Tapi selama kamu dan dia diem-dieman ini, dipikirkanlah bagaimana kedepannya hubungan kamu dan dia. Jangan sampai ketika kamu dan dia lagi kondisi diem-dieman ini, kamunya malah tergoda dengan yang lain, kayak gitu. Jadi ya tetap tetap loyal dengan hati kamu, tetap setia dengan dia. Itu sih intinya di sini. Ya, itu sih intinya. Jadi ya, se-stuck apapun hubungan kamu dan dia yang kamu rasakan mungkin nanti di tahun 2021 ya, diobrolin, karena yang bisa memperjuangkan kisah cinta ini adalah kamu dan dia. Jadi pastikan kamu dan dia sama-sama melangkah ke arah yang sama, diobrolin. Kalaupun nanti ada tantangan berupa perbedaan ya, kamu dan dia yang harus sama-sama berjuang. Jangan malah ya udahlah lihat nanti yang kalau misalnya kayak gitu terus ya nggak akan ada kemajuannya, akan stuck gitu-gitu aja. Jadi diperjuangkan hubungan ini kalau memang niatnya ke arah yang lebih serius, pernikahan, kayak gitu ya. Jadi ya itu yang bisa aku reading buat teman-teman Gemini berpasangan di tahun 2021. Kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi di readingku selanjutnya. Bye bye.